Salam Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali pada renungan hari ini. Kiranya kita semua sampai saat ini selalu dan senantiasa mendapatkan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang setia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita buka dan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, setiap orang yang ingin berhasil dalam kehidupannya haruslah ada yang mengajar, mengarahkan, menegur, dan membimbing. Saya yakin bahwa tidak ada orang yang berhasil dalam kehidupannya tanpa adanya bimbingan dan arahan dari orang lain. Setidaknya dia melihat idola dan contoh orang yang dia anggap bisa membuat dia bertumbuh untuk menjadi lebih baik, dan dia jadikan gaya hidup dan perilakunya sebagai contoh untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini adalah sesuatu yang lumrah dan tidak bisa dipungkiri. Ada satu perkataan bahwa anak adalah pendengar yang buruk atas kata-kata yang orang tua ucapkan dan ajarkan kepada mereka. Tetapi anak adalah peniru yang baik atas setiap tidak tanduk dan perilaku dari kedua orang tuanya. Dan perilaku anak ke depannya, menurut psikologi, adalah gambaran orang tuanya dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam kehidupan ini, semua saling terkait, antara perilaku anak dan orang tua, antara guru dan murid yang diajar, antara mentor dan yang dibimbing, berhubungan dengan siapa kita setiap hari, berteman dan bersahabat. Karena semua hal itu, percaya atau tidak, sangat mempengaruhi akan menjadi apa kelak kita di masa yang akan datang. Karena ketika kita bergaul dengan siapapun, mereka bukan hanya membawa badan, namun juga membawa dan membagi spirit kehidupan dan karakternya kepada kita. Dan sedikit banyak akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak, bersikap, dan berperilaku. Oleh sebab itu, benar seperti yang dikatakan oleh firman Allah di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini adalah perkataan dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat atau anak rohaninya yang berada di Korintus. Demikianlah dengan kehidupan kita. Sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Tuhan adalah ketika kita sudah percaya dan mengaku Dia adalah juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Proses selanjutnya adalah kita setiap hari harus belajar untuk bertumbuh, semakin hari semakin mengenal siapa itu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dan kehendak hatinya atas hidup kita. Nah, ini butuh yang namanya firman Tuhan, bukan hikmat manusia lagi, untuk menuju kepada kehidupan kekal pada akhirnya dalam hidup kita nanti. Karena untuk kehidupan yang bersifat kekal, hikmat dan kepandaian manusia tanpa ada Roh Kudus dan firman Allah akhirnya menuju kepada kebinasaan dan kesesatan. Tuhan ingin setiap hari kita dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, seperti perkataan Tuhan Yesus kepada Yosua sebelum Yosua memulai estafet kepemimpinannya menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, yang terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Ini adalah Tuhan sendiri yang berkata bahwa untuk seseorang berhasil dan beruntung dalam kehidupannya, perlu yang namanya firman dan Taurat Tuhan sebagai pegangan dan patokan kehidupan. Meski secara manusia, kita dipercaya oleh atasan kita di dunia sekuler, dunia kerja, apalagi dunia pelayanan. Kalau kehidupan kita ingin berhasil dan terlebih lagi beruntung dalam bidang yang dipercayakan kepada kita, maka firman Tuhan adalah acuan untuk kita menyelesaikan segala permasalahan dan pergumulan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Karena ketika firman Tuhan kita jadikan acuan, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah tanpa mendatangkan masalah yang lain. Namun yang bermasalah adalah daging kita, mau melakukannya atau tidak. Semua itu tergantung pilihan dari setiap pribadi kita. Karena ketika kita belajar menyelesaikan permasalahan hidup sesuai dengan firman, butuh yang namanya keinginan dan hasrat kedagingan serta ego kita ditekan. Karena hikmat dari firman Tuhan itu sifatnya lemah lembut dan kasih. Tetap hikmat manusia berasal dari kedagingan, nafsu, dan sifatnya egosentris. Tinggal sekali lagi, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Marilah kita senantiasa belajar hidup di dalam firman dan mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita setiap hari. Maka percayalah saudara, hidup kita akan terarah, tidak melenceng dan akhirnya sampai kepada tujuan kekal kehidupan yang Tuhan rencanakan atas setiap pribadi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman-Mu di waktu-waktu kesibukan kami bekerja. Karena hanya firman-Mu yang bisa mengarahkan dan memberikan jalan keluar yang benar ketika kami ada dalam permasalahan dengan pekerjaan kami, usaha dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kehidupan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.